Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, terkhususnya yang terhormat Pak Fidi dan juga Pak Agus Sarom selaku guru pembimbing dan juga teman-teman dari kelas 12I yang telah melaksanakan proyek yang ke-6 dengan tema rekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kami di sini kelompok 3 memilih judul rekayasa teknologi transistor TIP menjadi pendingin ruangan sederhana. Pertama-tama sebelum dimulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan proyek ini. Baik, sebelum dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mulinda Cantika Junaidi selaku pemateri dan moderator pada presentasi kelompok 3 pada hari ini. Perkenalkan, saya Putri Mesya Teva selaku pemateri pada presentasi pada hari ini. Nama saya Abidah Hanifah Najla selaku pemateri dalam presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Priscilla Dewi. Perkenalkan, nama saya Vika Apriliani. Slide pertama akan dijelaskan oleh Vika. Saya akan menjelaskan pengertian transistor. Apa itu transistor? Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat sirkuit, pemutus, dan penyambung atau switching, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Di sini ada jenis-jenis transistor. Jenis-jenis transistor itu ada dua, yaitu transistor PNP dan transistor NPN. Kalau transistor PNP itu terdiri dari dua lapis bahan semikonduktor jenis P dan satu lapis bahan konduktor jenis N. Kalau yang NPN terdiri dari dua lapis bahan semikonduktor jenis N dan satu lapis bahan semikonduktor jenis P. Nah, di sini sebenarnya transistor dibagi menjadi dua bagian. Ada transistor bipolar dan juga ada transistor efek Medan. Nah, bedanya transistor bipolar dengan efek Medan itu apa? Transistor bipolar itu memiliki 3 terminal atau 3 basis dengan masing-masing nama kolektor, emitor, dan juga kode. Nah, untuk yang transistor efek Medan itu hanya memiliki 1 terminal. Makanya transistor efek Medan itu sering disebut atau lebih dikenal dengan nama transistor Eka kutub, dan sementara yang transistor bipolar itu sering dikenal dengan transistor Dwi kutub. Selanjutnya itu ada fungsi-fungsi transistor. Yang satu, amplifier atau penguat. Yang kedua, mixer, mencampur. Yang ketiga, receiver, penyearah. Switcher, penghubung saklar, dan osilator pembangkit getaran. Sekarang aku akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa kita membuat laporan dengan judul Rekayasa Teknologi Transistor TIP Menjadi Pendingin Ruangan Sederhana. Tapi sebelumnya, perlu kalian tahu bahwa produk kita merupakan suatu inovasi pendingin ruangan sederhana yang terbuat dari transistor TIP 41C jenis N dan dilengkapi dengan kaleng bekas. Nah, salah satu kelebihan dari produk kita ini adalah produk ini tidak menguras banyak listrik. Yang kedua, produk ini tidak memiliki biaya yang begitu besar. Dan yang ketiga, tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Kami berharap masyarakat luas dapat memakai produk yang eco-friendly seperti produk yang kita buat, yaitu alat pendingin ruangan sederhana ini. Karena seperti yang kalian tahu, penggunaan AC dapat menyebabkan efek rumah kaca yang dapat menimbulkan pemanasan global dan itu akan mengganggu kesehatan bumi kita. Nah, berikut cara membuat alat pendingin ruangan dari transistor. Nah, alat yang dibutuhkan yang pertama solder, yang kedua potensiometer, yang ketiga transistor TIP jenis 41C yang termasuk ke jenis NPN, dan yang keempat kita membutuhkan dinamo 12 volt, dan yang kelima kita membutuhkan lem tembak untuk merekatkan, dan yang keenam kita membutuhkan gunting baja untuk menggunting kaleng biskuitnya. Dan untuk bahan yang diperlukan, kita membutuhkan kaleng bekas berukuran sedang dengan bentuk bulat, dan yang kedua kita membutuhkan kaleng bekas minuman, itu kaleng bekas minuman untuk membuat baling-balingnya. Dan yang ketiga kita membutuhkan adaptor, dan yang keempat kita membutuhkan kabel USB sebagai penyambung potensiometer kepada saklar. Dan yang kelima kita membutuhkan kabel serabut. Yang keenam, kita membutuhkan es batu untuk menghasilkan udara yang lebih dingin. Dan yang ketujuh, kita membutuhkan pilok
Dan yang kedelapan kita membutuhkan isi lem tembak. Cara pembuatannya di sini kita harus buat dua step. Yang pertama kita membuat step rangkaian komponen elektronik, dan yang kedua kita harus membuat desain dari kalengnya. Yang pertama-tama kita harus membuat komponen elektroniknya. Kita membutuhkan potensiometer. Potensiometernya ini kita pakai yang jenis B20K dan transistornya jenis 41C, TIP 41C. Nah, pertama-tama ini transistor. Transistor ini ukuran ini bagian depan dan ini yang bagian belakang. Bagian belakang itu ada yang namanya tembaga. Nah, kita menggunakannya dihadapkan ke belakang. Lalu kita tempelkan si transistor ini kepada potensiometer dengan sifat negatif, positif, dan negatif. Jadi transistor ini kita rekatkan dengan menggunakan solder dan timah. Nah, setelah direkatkan, kita membuat rangkaian kabelnya. Rangkaian kabelnya menggunakan kabel serabut dan juga kabel USB yang sudah kita bedah. Nah, jika kabel USB ini kita bedah, kita akan menemukan 4 kabel. Yang pertama, kabel hitam. Hitam ini sifatnya negatif dan yang kabel putih ini sifatnya positif. Sementara kabel yang merah dan hijau ini tidak digunakan. Nah, lalu kita rekatkan kabel serabutnya ini dengan kabel yang hitam, yang bersifat negatif. Nah, jika sudah dihubungkan, sudah kita rekatkan kembali kepada si transistor dan juga potensiometer yang sudah kita solder tadi. Nah, jika sudah kita solder, maka kita hubungkan dengan dinamonya. Nah, dinamonya ini kita solder dengan kabel apa? Dinamonya kita solder dengan kabel serabut. Kabel serabutnya ini kita bagi menjadi 2 bagian dengan ukuran yang disesuaikan. Nah, jika rangkaian sudah jadi, kita masuk ke mendesain kalengnya. Mendesain kalengnya. Untuk mendesain kalengnya, kita harus membuat pola segitiga sama kaki 4. Jadi di bagian sisi kanan dan juga sisi kiri. Nah, jika sudah dibuat pola, kita harus mensisihkan bentuk pola lingkaran untuk dinamonya itu bisa masuk ke dalam tutup kalengnya tersebut. Jika sudah, kalengnya bisa dipilok untuk mempercantik tampilan dari si kalengnya. Nah, lalu di sini saya mau menjelaskan bagaimana cara kerja dari alat ini. Nah, cara kerjanya kita colokkan adaptor ini ke saklar. Nah, jika sudah dicolok, ini ada tombol potensiometer yang sudah kita perbaiki supaya IC-nya itu tidak kena atau tidak rusak. Nah, untuk cara menyalakannya bisa kita putar ke bagian kiri. Seperti ini. Nah, kalau kita mau mematikannya, kita putar tombol potensiometer ke arah yang sebaliknya. Nah, di sini walaupun putaran dinamonya kencang, tapi tidak bisa menjangkau cangkupan yang luas karena alatnya ini termasuk ke ukuran yang kecil. Jadi alat ini tuh hanya bisa digunakan dalam ruang ukuran yang kecil, yaitu 5x5. Semisalnya kalau kita mau udaranya lebih dingin, sudah saya jelaskan tadi, kita harus menggunakan es batu. Nah, kalau misalnya nggak pakai es batu, itu udaranya mengikuti suhu ruangan, jadi nggak terlalu dingin. Jadi kita sarankan untuk memakai es batu. Dan juga untuk pengukuran suhunya, kita sudah uji coba untuk suhunya di dalam wadah yang telah kita buat menggunakan sapu lidi dan juga plastik bekas. Nah, kita buat polanya itu segi 4 sehingga membentuk kubus. Nah, lalu ketika sudah kita uji coba selama 5 menit, itu suhunya itu suhunya tuh 17,6 derajat Celcius. Sementara kalau misalnya nggak pakai es batu, itu suhunya 22 derajat Celcius.
Berikut manfaat yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Abida. Di sini ada manfaat dari pendingin ruangan itu sendiri. Yang pertama, mengurangi dampak efek rumah kaca. Yang kedua, menciptakan kondisi yang nyaman bagi orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Yang ketiga, sebagai alternatif dalam memiliki pendingin ruangan yang praktis, ramah lingkungan, dan mudah dibawa kemana-mana. Yang keempat, menjadikan bahan kerajinan yang memiliki nilai jual. Pendingin ruangan menggunakan transistor ini. Jadi ini proses saat merancang desain kalengnya. Itu yang pertama kita pola. Dan ketika sudah kita pola, kita pilok. Nah, sebelum dipilok itu kita harus lakbanin si pola-polanya supaya nggak terlalu tajam dan tidak melukai tangan. Nah, jika sudah mendesain kaleng, kita dilanjut membuat rangkaian komponen elektroniknya sebagai jantung si alat pendingin ruangan ini. Nah, ini tampilan pada saat potensiometer dan transistornya belum kita ubah, karena kalau misalnya rangkaiannya seperti ini di atas kaleng itu bisa menyebabkan IC-nya tuh rusak, jadi menurun daya kualitasnya. Jadinya kita pindahkan ke samping kaleng dengan menggunakan pelindungnya itu dari botol handbody bekas. Dan berikutnya ada kelebihan dan kekurangan yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Abida. Selanjutnya ada kelebihan dari pendingin ruangan yang kita buat. Yang pertama, tidak menimbulkan polusi udara karena tidak menghasilkan klorofluorokarbon yang biasanya dihasilkan oleh freon alat pendingin lainnya. Yang kedua, bahan-bahan yang dibutuhkan itu sangat sederhana dan mudah ditemukan. Dan harganya sangat terjangkau. Contohnya, pada saat kita membeli TIP 41C itu gampang sekali ditemukan secara online dan harganya cukup terjangkau, hanya sekitar 2.000 sampai 3.000-an saja. Dan yang ketiga, menciptakan kondisi yang nyaman bagi orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Karena pendingin ruangan yang kita buat itu menghasilkan hawa yang dingin. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, dinamonya itu mudah panas. Solusinya kami mengganti dinamonya tersebut dengan volt yang lebih tinggi karena kita sudah melakukan uji coba yang dimana yang lebih besar itu tidak menghantarkan panas yang berlebihan. Yang kedua, baling-baling itu mudah lepas jika tidak direkatkan dengan benar. Nah, pada saat kita menggunakan lem tembak tersebut, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Karena jika terlalu banyak, itu akan menghambat si dinamonya tersebut sehingga tidak dapat berputar dengan baik. Jika kita mengasihnya itu dengan sedikit, maka itu akan baling-balingnya itu akan mudah terlepas dari dinamonya. Yang ketiga, baling-baling mengeluarkan suara yang cukup berisik. Nah, di sini ada dua solusi. Di mana yang pertamanya itu kita bisa mempertebal si baling-balingnya itu yang tadinya cuma satu bagian bisa diubah jadi 2 lapis. Dan solusi yang kedua itu kita bisa mengatur kecepatan dari potensiometernya tersebut. Karena jika semakin cepat potensionya itu, dia ini mengeluarkan suara yang cukup berisik. Jika kita kecilkan, dia akan meredam suaranya. Yang terakhir, membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan udara dingin jika tidak menggunakan es batu. Selanjutnya ada kendala. Yang pertama, bahan yang tidak sesuai dengan standar. Contohnya pada saat kita nah ini timah pertama yang kita beli, yang dimana kualitasnya itu tidak bagus. Karena pada saat kita pembuatannya itu dia tidak mudah mencair sehingga menghambat waktu pada saat kita pembuatan pendingin ruangan tersebut. Yang kedua, bahannya itu susah ditemukan secara offline. Makanya hasil kita beralih untuk membeli barang-barang tersebut secara online. Dan yang terakhir, baling-baling mudah terlepas dari dinamo. Ini sudah dijelaskan. Baik, untuk sesi tanya jawab saya buka 4 pertanyaan untuk per kelompok 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salama dari kelompok 112I. Izin tanya, kenapa kalian memakai transistor TIP 41C? Terus apa perbedaannya transistor TIP 41C dengan transistor lainnya? Terima kasih. Saya mau izin jawab, kenapa kita menggunakan transistor TIP 41C dengan jenis NPN? Karena menurut kami dan juga kami sudah lihat juga dari beberapa
sumber-sumber di Google, itu tuh transistor jenis 41C itu menghantar arus listrik yang lebih banyak dan juga lebih stabil. Sedangkan kalau transistor jenis lainnya kayak TIP 39, TIP 40 itu tuh kayak kurang efisien karena dia tuh kaki emitornya hanya berpusat pada basis atau kode. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Zahra dari kelompok 2. Oh, salah ya berarti. Jadi saya mau nanya, menurut kelompok kalian ini produknya kan bisa menggantikan AC, sedangkan produknya hanya bisa di ruangan 5x5 dan juga memerlukan membeli es batu dan lain-lain. Nah, menurut kalian produknya ini efektif enggak sih digunakan di kehidupan dan juga di aplikasi di ruangan sekolah? Kasian. Tadi pertanyaan tuh apakah alat yang kami buat ini bisa digunakan di ruangan yang cukup besar, kayak gitu. Oke, jadi saya izin menjawab. Untuk alat kami ini hanya yang sudah saya jelaskan tadi hanya bisa di ruangan yang berukuran 5x5. Nah, kalau misalnya mau digunakan di ruangan yang ukurannya lebih besar, itu kita memerlukan kaleng yang cukup besar pula. Dan juga kita membutuhkan alat atau jantungnya ini, si pengganti transistor yang lebih menghantarkan arus listrik dan juga penghubung arus listrik yang lebih besar pula. Apakah penjelasannya sudah terjawab? Iya betul, jadi kalau misalnya kalengnya besar, kita membutuhkan es batu yang lebih banyak lagi. Kalau kaleng besar kan biasanya waktu lebaran itu kan ada kaleng kongguan yang kotak, yang gede warna merah. Nah itu bisa digunakan, tapi kenapa kita memilih kaleng yang ukurannya sedang? Karena kita nggak punya kaleng yang ukurannya lebih besar juga kaleng kongguan itu. Dan kita hanya mau uji coba pada si teknologinya ini, di si transistor dan juga potensiometernya ini. Oke, sebenarnya masih bisa menggunakan wadah yang lain lagi. Tetapi karena kita punyanya kaleng, jadinya kita memakai kaleng. Dan itu juga lebih efisien karena untuk rekayasa project kali ini, kami ingin membuat teknologi yang biayanya cukup sedikit. Soalnya kalau menurut saya dan berdasarkan jurnal yang saya baca, transistor ini hanya mampu menggerakkan suatu komponen elektronik dengan volt yang stabil dengan voltnya si dinamonya ini. Kan kita pakai dinamo 12 volt. Sementara kita tuh belum tahu arus listrik input di sekolah tuh berapa watt. Jadi disesuaikan juga dengan arus input di sekolah, di lingkungan sekolah. Jadi kita bisa tahu alat pengganti apa yang cocok untuk menggantikan transistor ini. Nah, di sini tuh kan ada transistator PNP sama NPN. Nah, di sini tuh cuman perbedaannya cuman ada di kalimatnya ini apa? Nah, di sini tuh perbedaannya cuman dibalik-balik doang, si semikonduktor jenis P sama jenis N-nya. Itu kenapa gitu, atau typo atau gimana? Buat transistor NPN itu sifat negatifnya ada 2, sementara yang PNP itu sifat positifnya 2, sementara yang negatifnya 1. Dan juga buat perbedaannya, PNP dengan NPN ini berbeda. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu ada di arus kaki emitor dan juga basisnya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari sini itu ada yang pertama, transistor merupakan alat semikonduktor yang berguna untuk penguat, penyambung, dan stabilisasi pada suhu tertentu. Yang kedua, transistor terdiri dari 2 dioda yang terbuat dari germanium, silikon, dan germanium arsenide yang dibungkus dengan plastik metal atau surface mount. Yang ketiga, transistor mempunyai 2 jenis. Yang pertama itu transistor bipolar atau dwikutub, dan yang kedua transistor efek Medan atau eka kutub. Yang keempat, transistor bipolar dibagi menjadi 2 berdasarkan susunan bahan semikonduktor, yaitu NPN dan PNP. Yang kelima, fungsi transistor itu ada amplifier atau penguat, mixer, mencampur frekuensi, rectifier, penyearah, switcher penghubung, dan osilator pembangkit getaran. Produk kami juga masih memiliki kekurangan
tetapi memiliki kelebihan juga. Dan juga dari proses perencanaan dan perancangan, kami menemukan beberapa kendala, tetapi kami bisa menyelesaikan kendalanya dengan baik, sehingga menghasilkan produk ini, yaitu alat pendingin ruangan sederhana. Jadi kami dari kelompok 3 berharap semoga dengan terciptanya alat ini ada anak bangsa lain yang mempunyai ilmu yang lebih tinggi lagi untuk mengembangkan alat ini sehingga bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari, bisa digunakan di ruangan yang lebar dan juga ruangan yang luas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya bahwa ini kelompok yang keempat yang tampil di dalam presentasi kali ini, yaitu menemukan sebuah alat yaitu transistor pendingin ruangan. Ini dinilai dari segi tema proyek kalian dan juga dari prosesnya ini sangat bagus ya, penemuannya sangat bagus. Yaitu kalian menemukan ide kreatif yaitu rekayasa teknologi dengan yaitu hasilnya adalah kalian menemukan satu alat untuk pendingin ruangan ya. Dan tadi saya lihat kalian sudah uji coba kemampuan alat ini dengan kapasitas yang tentunya karena dinamonya kapasitasnya kecil sehingga untuk ruang yang relatif lebih kecil juga ya itu. Dan ini satu penemuan dan barangkali bisa dikembangkan juga ya. Bagaimana kalau dinamonya diperbesar dengan kapasitas yang lebih besar lagi sehingga bisa diterapkan di satu ruang, di rumah misalnya, di rumah, di kamar. Kalau kamar itu sekarang sekitar ukuran 3x4 itu apa itu, atau mungkin lebih besar lagi di ruang kelas itu sekitar 5x7 meter. Nah itu dan tadi sudah diuji coba yaitu dengan sekian menit ternyata sudah suhunya bisa diukur sudah mencapai berapa 17 ya 17,6 ya. Ini cukup bagus hasilnya ya, dan perlu dikembangkan yaitu kalian sudah berliterasi, mempelajari, menemukan sesuatu dan menghasilkan. Ini yang terpenting ya, yang ide-idenya ya barangkali itu. Dan tidak ada lain ya, dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, catatan saja ya untuk transistor ini yang pada saat itu adalah transistor untuk pendingin ruangan. Tadi sudah melakukan riset, sudah riset. Oke. Nah, kemarin dari kinerja transistor ini kan otomatis kalau dengan menggunakan kaleng ini berarti di bawahnya ada es batu, kemudian kipas di atas, kemudian dia memantulkan uap tersebut sampai keluar, ya kan? Berarti otomatis jalan satu-satunya ini alat tersebut itu dia mempunyai jalan cuman satu aja, ya enggak? Jalan satu aja. Nah kemarin saya kan ngasih saran nih kan, saran supaya cepat menyebar dan kemudian tidak menggunakan jalan uapnya itu cuma satu jalan saja. Kan kemarin saya menyarankan untuk samping kanan kirinya itu sebelum ke atas ya kan setidaknya 3/4 dari kaleng, di tingginya kaleng tersebut itu silahkan kalian lobangi ya kan, supaya uap tersebut itu tidak ke atas saja tapi juga menyebar ke lubang. Kenapa? Kemarin kan saya jelaskan bahwa kalau seumpamanya satu jalan ini uapnya terlalu besar, maka kemungkinan besar uap ini akan berpengaruh pada perputaran dari dinamo tersebut, ya kan, perputaran dinamo tersebut, dan kemudian nantinya juga akan berpengaruh pada kabel yang sudah disolder, ya kan, kemudian kan lama-lama namanya uap itu kan bisa nempel
ya kan, uap nempel, kemudian itu kotoran, debu juga nempel di bawah angin, ya kan, nempel, nempel, dan nempel, itu pun jadi lama-kelamaan akan menjadi karat, ya kan. Nah, itu pun itu menjadi salah satu pengaruh, ya kan. Makanya pada saat itu eh, dari saran saya itu kemarin, apakah sudah dicoba? Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.